Halo rekan trader, jumpa lagi di channel Rioli. Hari ini saya akan membahas sesuatu tentang fundamental analysis. Ya, ini terkait dengan sebuah pertanyaan yang pernah disampaikan kepada saya. Pak, bagaimana sih cara melihat atau membaca fundamental yang benar? Nah, sebenarnya kalau kita bicara fundamental, tentunya sulit ya untuk menentukan apa itu kategori benar dan kategori salah. Tapi saya coba untuk memberikan sebuah guidance kepada teman-teman terkait dengan masalah fundamental. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa fundamental diambil dari kata fundament, yaitu artinya dasar ya. Nah, apa yang menjadi dasar di dalam analisis industri trading ini? Tentunya yang kita prediksi itu akan adalah harga. Nah, apa yang mendasari terbentuknya harga atau apa yang mendasari bergeraknya harga? Ya, seperti contoh, misalnya saya akan tuliskan di sini adalah sebuah harga, katakanlah gold, ya, yang kita lebih familiar, misal harga 1780 misal. Nah, harga ini terbentuk dari mana? Harga ini adalah terbentuk dari aksi jual beli dari pelaku pasar, ya. Jadi ada satu kelompok yang melakukan penawaran di harga 1780, ada satu kelompok yang mengajukan permintaan di harga 1780, maka terjadilah match harga. Ya. Nah, kemudian harga ini bisa bergerak lagi, baik itu ke atas, baik itu ke bawah, dipengaruhi oleh apa? Yaitu dipengaruhi dari dua kekuatan ini. Ya. Jadi ada orang yang misalnya katakan setelah fase ini ada sekelompok yang menawarkan, ya, harganya adalah di 1782. Kemudian di sini yang melakukan permintaan itu tidak mau di harga 1782. Mereka hanya mau di harga 1779. Nah, sehingga tawar-menawar di sistem ini nanti akan membentuk harga di mana kesepakatan itu yang tertinggi akan terjadi harga berikut, ya. Namun ini kan saya mencontohkan adalah dari aspek mekanismenya, ya. Tapi kalau Anda lihat harga, nanti Anda bertanya kepada saya, kok harganya cepat sekali Pak? Ya, karena order-order itu sudah masuk sebelum-sebelumnya, ya. Inilah yang membentuk terjadinya harga. Nah, dengan kita memahami ini, maka di dalam market itu selalu ada dua kelompok, ya, yang di sini disebut dengan kelompok supply, di sini adalah kelompok demand. Ya, supply ini adalah yang condong untuk sell atau seller, demand adalah condong buy atau buyer. Nah, fundamental, ya, jadi ini adalah dasar terbentuknya harga. Nah, fundamental ini kan tadi adalah dasar, ya toh? Nah, sehingga apapun yang bisa digunakan untuk membaca dasar, berarti membaca supply dan demand, itulah yang disebut dengan fundamental analysis, ya. Nah, untuk mengetahui ini bagaimana caranya? Salah satunya adalah menggunakan berita. Ya, jadi orang membaca berita, ya, kemudian melihat data. Dua hal ini outputnya adalah supply dan demand. Ini besaran mana? Nah, inilah yang nanti menjadi patokan kita untuk memperkirakan harga itu akan kemana. Inilah fundamental analisis, ya. Nah, jadi seperti saya bilang tadi di awal, nggak ada yang benar atau salah. Intinya adalah mampu atau tidak teman-teman
membuat sebuah konklusi, sebuah kesimpulan bahwa dari berita ini mempengaruhi ke supply lebih besar atau mempengaruhi ke demand lebih besar. Nah, inilah yang menjadi hasil output yang kita inginkan untuk membaca pergerakan harga ke depan. Oke? Saya kira ini penjelasan singkat mengenai fundamental analisis, ya. Nah, setelah kita memahami konsepnya, nah sekarang saya memberikan tipsnya, ya. Jadi di dalam menganalisis fundamental ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama, kita harus jeli melihat sebuah berita itu sifatnya adalah isu atau fakta. Nah, fakta maka akan lebih kuat, ya. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Contoh, beberapa waktu yang lalu misalnya pada saat terjadi corona, kemudian harga gold itu naik, banyak seperti lembaga-lembaga keuangan besar mengatakan gold akan mencapai 2.500 dan seterusnya. Nah, itu adalah isu, ya, itu adalah perkiraan, bukan sebuah fakta. Nah, contoh fakta seperti apa? Kejadian kasus COVID-19 itu adalah fakta. Nah, fakta yang menyebabkan apa? Fakta yang menyebabkan orang akan mencari aman karena akan ada kejatuhan ekonomi. Jadi COVID-nya adalah fakta, kemudian action orang di dalam masuk ke dalam market adalah buy gold. Nah, sehingga gold bergerak secara panjang pada saat itu, ya, kalau teman-teman ingat. Oke, jadi kembali lagi, bicara fundamental sebenarnya adalah bicara sebuah kebiasaan kita di dalam menganalisis sebuah berita, sebuah news, itu kaitan supply demand-nya seperti apa, menguatkan supply atau menguatkan demand. Oke, nah kemudian tips yang lain adalah kita harus ingat, kalau kita ada di Indonesia, transaksi market luar, maka kita punya kelemahan, biasanya kita terlambat. Terlambat dalam hal apa? Pada saat news itu keluar atau fundamental ini kita dengar, harga cenderung sudah bergerak. Maka dalam konteks ini saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan fundamental untuk transaksi jangka panjang. Jadi jangan menggunakan fundamental untuk transaksi jangka pendek. Biasanya itu kurang efektif. Oke? Ya, saya kira itu yang bisa saya sharing untuk hari ini tentang fundamental analysis. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika menurut teman-teman ini memiliki manfaat, silakan di-share atau subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam profit.